Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang ataupun selamat sore kalian yang sedang santai atau aktivitas. Ini ornamental farm baru aktif ya, selama 1 bulan nggak ada nggak ada konsep untuk bikin konten. Nah, ini ada request dari salah satu pelanggan setia ya, yang minta, Bang, cara memilih indukan untuk ikan cupang itu caranya gimana? Langsung saja kita simak ya. Untuk langkah pertama, pahami dulu karakter dari dua ini ya, antara jantan dan betina. Biasanya untuk karakter itu mengikuti dari indukan. Misalkan kalau indukannya karakternya bagus, mulai dari dari segi menjaga telur. Ini untuk jantan ya, ini sangat penting ya. Ini karakter si jantan dan betina harus mempunyai genetik karakter yang tidak kanibal. Jadi kalian untuk misalkan kalau si jantan indukannya pernah menghasilkan anakan banyak, itu biasanya turun-temurun anakannya akan mengikuti indukan. Karakter ya, untuk yang pertama karakter. Yang kedua, ini juga penting ya. Kalau yang kedua itu form itu mengikuti bukaan ekor. Bukaan ekor itu kalau misalkan main halmon itu harus over. Kalau misalkan membentuk huruf D, itu D-nya itu harus over, harus separuh bulan atau lebih, half moon ataupun plakat ataupun HMPK ya. Ini untuk form. Kalau yang ketiga warna. Ini warna juga sangat penting untuk menentukan namanya. Misalkan kalau kalian mau bermain koi ya, kalian cari basic warna yang kalian suka atau yang bagus. Misalkan mau main koi, avatar ataupun Nemo, Blue Rim dan lain-lain ya, kalian harus mengikuti warna yang bagus. Itu juga poin penting untuk menentukan harga pasaran. Terus yang keempat itu dari segi tulangan. Kalian cek terlebih dahulu si jantan dan si betina. Ini biasanya paling fatal ini yang betina ya. Kalau betina, tulangan jangan sampai bengkok ataupun tidak balance. Tidak balance itu gimana? Misalkan kalau bukaan ekor, tulangan atas panjang, tulangan bawah itu harus mengikuti. Minimal ya 80-90. Begitu juga dengan tulangan I still love you. Begitu juga dengan tulangan pada bodi ya. Kalau tulangan bodi sering terjadi biasanya cacat, bengkok ataupun menjadi short body. Itu tulangan sangat penting juga ya, karena ketika karakter sudah bagus, menghasilkan anakan banyak, terus keduanya dari form, bukaan ekor juga sudah bagus, terus yang ketiga dari segi warna juga udah dapet. Tapi kalau misalkan yang terakhir itu cacat di tulang, bengkok, nah itu kalian percuma saja ya. Kalau misalkan cacatnya itu bisa bagus, misalkan dari segi short body, tulangannya itu memang pendek, bukan bengkok ataupun geser lah. Nah itu kalau short bodinya bagus, itu bisa jadi jackpot ya buat kalian ya. Itu yang sangat penting ya. Jadi kalian harus menentukan bentuk kepala ya. Kalau bentuk kepala ini harus wajib untuk dalam dunia kontes, karena untuk kontes itu kepala wajib peluru, berbentuk peluru. Jadi dia tidak menjongat ke atas, dia berbentuk peluru lancip. Ini sangat penting ya.
Terus tulangan itu dibagi menjadi dua. Ada tulangan bodi dan tulangan ekor. Biasanya kalau tulangan ekor itu ujung-ujungnya itu dia ada bengkokan di ujung ekor, entah pun dorsal, anal ataupun ekor ya. Biasanya sering terjadi itu ada pada halfmoon. Nah ini seperti ini ya. Ini tulangannya itu bengkok. Ini tulangan ekor, sering terjadi untuk halfmoon. Sering terjadi tulangannya bengkok ya. Mungkin buat kalian yang belum paham, sangat susah untuk membedakan tulangan yang bengkok atau yang normal ya. Kalau ini tulangannya bodi sedikit pendek, dia bodinya itu pendek, tapi ini enggak terlalu pendek ya, tapi tidak termasuk cacat juga, karena ini indukannya itu tulangannya betina memang pendek. Berbeda ya dengan yang ini ya. Kalau yang ini tulangannya normal, enggak terlalu pendek. Nah ini minusnya, kepalanya tidak berbentuk peluru, mulutnya sedikit besar ya. Nah kalau ini udah bagus ya, ini yang ini. Tapi yang ini minusnya ekornya kurang over, tidak membentuk huruf D tapi nggak over ya. Oke, seperti itu tips dari ornamental farm, cara memilih indukan untuk ikan cupang ya. Yang pertama itu dari karakter. Terus poin kedua dari form. Form itu ekornya harus benar-benar bagus dan rapi. Untuk poin ketiga, warna ya. Warna itu mengikuti harga pasaran. Jadi kalau bisa janganlah main warna tapi warnanya kurang bagus dan kurang menarik. Dan yang keempat itu paling penting ya, paling penting ini yang sering kalian lupa adalah fisik. Fisik itu cek dulu betinanya dan jantannya, jangan sampai tulangannya itu bengkok, entah itu tulangan ekor, tulangan dorsal, anal, dan dasi. Dasi ya, dasi itu harus balance, panjang pendek dasi itu harus sama ya, nggak boleh panjang pendek karena itu nanti juga dipakai untuk kriteria kontes. Yang terakhir itu kepala harus berbentuk peluru, tidak boleh menjengat ke atas, ke bawah, ke kanan dan kiri, itu harus peluru. Terus untuk ekor harus membentuk huruf D, minimal D lurus minimal D lurus ya. Kalau bisa over itu lebih bagus. Kalau warna terserah kalian mau main koi, nemo ataupun avatar ataupun metalik, neon. Oke, seperti itu ya kalau untuk cara memilih indukan cupang versi ornamental farm. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, di-share buat kalian yang belum tahu ya. Mari kita sama-sama menjaga, melestarikan ikan cupang. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau makan dulu. Oke, terima kasih. Bye.